Oke. Nah, selanjutnya di sini kita akan bahas terkait fungsi mutlak, ya. Nah, sebenarnya saya belum bahas ini terkait persamaan dan pertidaksamaan mutlak gitu ya. Tapi mungkin akan saya bahas sedikit ya. Mutlak atau absolut. Sebentar ya. Sebentar. Saya mau nutup. Oke. Fungsi absolut atau mutlak. Oke, kita tahu ya, kalau absolute value atau nilai mutlak dari sebuah bilangan, misalkan kita simbolkan dengan X, itu berarti disimbolkan dengan seperti ini. Ya, ini adalah simbol mutlak. Nah, maksudnya gimana sih kalau nilai mutlak itu? Ya, gimana tuh maksudnya nilai mutlak itu? Hasilnya akan selalu positif ya. Jadi perlu diingat nilai X ini ya, nilai X itu punya dua keadaan. Nilai X di sini bisa nilainya lebih dari sama dengan 0 atau nilai X-nya itu bisa kurang dari 0. Betul nggak? Misalkan. Dan nilainya akan sama ya. Outputnya. Jadi, misal saya punya mutlak 5. Ya pasti akan kita punya nilainya 5. Nah, kalau saya punya negatif 5, maka dikali negatif lagi kan. Jadi hasilnya tetap 5. Gitu ya. Jadi yang ada di dalam nilai yang ada di dalam mutlak ini itu bisa meliputi dua keadaan, yang dimana nilainya bisa lebih dari sama dengan 0 atau nilainya kurang dari 0 gitu ya. Nah, sekarang tadi saya sebutkan bahwa nilai mutlak itu nilainya harus positif. Jadi saat nilainya negatif itu kita nggak bisa cari solusinya. Atau misal ya, saya punya mutlak dari 3x tambah 4 sama dengan negatif 9. Nah, kita lihat hasilnya di sini negatif 9. Padahal nilai mutlak itu nilainya selalu positif. Ya, untuk itu saat nilainya negatif di sini kita tidak bisa mencari nilai mutlak. Kita nggak bisa mencari solusinya atau kita nggak bisa cari tahu nilai X-nya di sini. Gitu ya. Karena hasilnya negatif. Gitu. Nah, sedangkan tadi kalau misalkan nilai mutlaknya positif, ya kan? Tadi kan nilai mutlaknya kan positif nih ya, lebih dari sama dengan 0. Kita bisa dapat dua solusi. Ya, solusinya itu bisa, maksudnya nilai X-nya itu bisa nilainya positif atau nilainya bisa negatif. Biar nggak bingung, kita langsung kasih contoh soal. Ini saya kasih gambaran singkat terkait nilai mutlak ya. Misalkan saya di sini punya nilai mutlak 6x tambah 4 sama dengan 8.
Nah, tadi sudah kita bahas apabila kita punya nilai mutlak A ya dan hasilnya B, di mana B lebih besar dari sama dengan 0, maka nilai A ini, maksudnya nilai mutlak A ini akan kita dapatkan solusinya dengan hasilnya positif, nilai B positif, atau nilai mutlak A ini sama dengan negatif B. Gitu ya. Ini nilai A ini yang ada di dalam mutlaknya. Jadi, kita bisa tuliskan yang pertama adalah nilai yang ada di dalam mutlak ini harus nilainya positif. Ya kan ya? Oke, berarti 6x tambah 4 sama dengan 8. 6x sama dengan 8 dikurangi 4. 6x sama dengan 8 kurang 4 berapa? 4 ya. X sama dengan 4 per 6 atau sama dengan 2 per 3. Nah, ini kita tadi pakai yang step yang pertama yang ini. Jadi, tadi selain nilai mutlaknya itu nilainya positif, kita bisa lihat juga bahwa nilai mutlak ini bisa yang ada di dalamnya ini bisa negatif. Jadi, nilai 6x tambah 4 ini nilai yang ada di dalam mutlak ini juga ternyata bisa hasilnya negatif atau negatif 8. Betul ya? Atau bisa kita tuliskan 6x sama dengan negatif 8 min 4. 6x sama dengan negatif 12, x sama dengan negatif 12 per 6 atau negatif 2. Nah, kalau udah kayak gini gimana? Berarti nilai x-nya yaitu adalah 2 per 3 dan negatif 2. Gitu. Oke, ini contoh soal yang pertama. Nah, tadi contoh soal yang kedua yang ini ya. Gimana misalkan kalau nilai hasilnya itu adalah negatif. Nah, itu nggak mungkin ya, karena nilai mutlak itu pasti hasilnya selalu positif. Misalkan saya punya mutlak 2x tambah 4 sama dengan negatif 6 gitu ya. Nah, ini udah jelas pasti tidak ada solusinya. Karena nggak ada hasil dari nilai mutlak yang bersifat negatif. Ya, jadi kita nggak bisa mencari nilai X di sini. Karena hasilnya negatif. Gitu. Nah, contoh lain, bagaimana kalau nilai mutlaknya itu hasilnya adalah sama dengan 0? Contoh, negatif 5x ditambah 10 sama dengan 0. Nah, ini kalau tadi ada 2 buah solusi, ya, kalau nilai hasil mutlaknya itu lebih dari sama dengan 0, maka ada 2 buah solusi. Nah, kalau nilainya sama dengan 0 itu hanya ada satu solusi. Ya udah, kita tinggal seperti ini aja seperti biasa. Sama dengan 0, negatif 5x sama dengan 10, negatif 10. Maka x-nya negatif 10 per negatif 5 atau sama dengan 2. Nah, ini solusi dari
persamaan mutlak yang hasilnya sama dengan 0. Gitu ya. Jelas ya? Nah, ini terkait persamaan mutlak. Yang belum kita bahas itu adalah pertidaksamaan mutlak. Saya harap teman-teman semua di sini bisa cari tahu dan belajar sendiri terkait pertidaksamaan mutlak ya. Nah, sekarang bagaimana caranya menggambar grafik fungsi mutlak ya? Oke. Sebetulnya gampang ya. Jadi misalkan di sini saya punya Y sama dengan mutlak 6 min 2X. Oke. Kita ingin menggambarkan grafik fungsi mutlak dari 6 min 2X. Nah, cara yang pertama adalah nilai yang ada di dalam persamaan yang ada di dalam mutlak itu sama dengan 0 gitu ya. Jadi di sini kita punya 6 min 2X sama dengan 0 ya. Berarti di sini Y-nya itu sama dengan 0 ya. Berarti min 2X sama dengan negatif 6. X sama dengan negatif 6 per negatif 2. X sama dengan, ini berapa sih? 3 ya. Nah, step yang kedua adalah kita buat tabel. Nah, ini buat tabel. Itu 2, 3, 4. Oke. Ya. Ini X-nya, ini fungsi mutlaknya. 6 min 2X. Oke. Tadi kalau kita masukkan X-nya sama dengan 3, maka di sini nilai dalam mutlaknya kan sama dengan 0. Nah, sekarang gimana kalau ini 2, ini 1, ini 4, ini 5, ini 6 ya. Yang lebih kecil dari 3 kan 2. Nah, sekarang kita masukin 2. Kalau kita masukin 2 ke nilai mutlak ini berarti 6 min 2 kali 2. Ya enggak? 6 min 4 berarti 2. Oke. Sekarang kalau kita masukin 1, 6 min 2 kali 1 berarti 6 min 2. Berarti ini 4. Oke. Yang ini sekarang kalau kita masukin 4, 6 min 2 kali 4, 6 min 8. Nah, tapi perlu diingat ini kan mutlak ya. Ini kan hasilnya negatif 2. Nah, tapi kan ini mutlak, ya enggak? Nah, jadi pasti hasilnya tetap 2. Gitu. Nah, jadi perlu diingat ini mutlak ya. Sekarang 6 min 2 kali 5 jadinya 6 min 10. Nah, mutlak dari berapa nih? Mutlak dari negatif 4 ya, 4. Gitu. Nah, yang terakhir 6 min 2 kali 6 mutlak jadinya 6 min 12 ya. Betul nggak? Sama dengan berapa nih?
mutlak dari negatif 6. Nah, kalau udah punya tabel gini, ya udah berarti ini adalah titik-titiknya. Ini X-nya, ini Y-nya. Ya kan? Karena nilai mutlak ini kan adalah nilai Y-nya. Jadi ini 1,4, ini 2,2, ini 3,0, ini 4,2, ini 5,4, ini 6,6. Gitu. Nah, berarti gambarnya gimana? Tinggal kita hubungkan aja masing-masing titik-titik ini ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. X-nya 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita masukin sekarang 1,4, 1,4, 1, 2, 3, 4 ya. Itu di sini. Titik berapa lagi? 2,2, 2,2 di sini. Terus 3,0 di sini. 4,2 di sini. 5,4 di sini. Ini 6,6 di sini. Nah, jadi kalau kita hubungkan titik-titiknya, ini jadinya seperti ini. Ini anggaplah presisi ya. Ini tidak presisi nih. Nah, anggaplah di sini ya. Jadi kalau misalkan saya punya 0, X-nya di 0, berarti ini pasti di 6. Nah, pasti gambarnya gini. Nah, gini. Inilah grafik fungsi f(x) sama dengan mutlak dari 6 min 2x. Gitu. Jadi yang pertama kali dicari adalah kita mencari jadi persamaan yang ada di dalam nilai mutlak itu kita buat sama dengan 0 dulu. Terus nanti step yang kedua adalah kita membuat tabel. Gitu ya. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua, misalkan di sini saya punya Y sama dengan 2 mutlak dari X min 1 min 1. Oke, tadi cara yang step yang pertama apa? Persamaan yang ada di dalam mutlak itu kita buat sama dengan 0. Berarti X min 1 ini sama dengan 0. X sama dengan mutlak. Nah, gini, jadi X min 1 sama dengan 0, X sama dengan 1. Nah, oke, kita udah dapat nilai yang pertama nih. Sekarang kita buat tabel. Ya. Kita masukin nilai X-nya 1 di sini ya. Ini 2 kali X min 1 min 1. Nah, kalau kita masukkan nilai X ke persamaan ini, ya, Y sama dengan 2 kali X min 1 min 1. Kita masukkan nilai 1. 2 kali 1 dikurangi 1 min 1. Berarti kan 2 kali mutlak dari 0 min 1. Atau 0 dikali negatif 1 sama dengan 0. Sebentar.
enggak. Ini jadinya kan 2 kali mutlak 0, 0 min 1, jadinya minus 1. Nah, gini. Sekarang kita masukkan berapa? Ini 0, ini min 1, ini min 2. Ini 1, 2, 3 ya. Kita sekarang masukkan 0. Y sama dengan 2 mutlak dikalikan mutlak dari X min 1 dikurangi 1. 2 kali 0 min 1 min 1. Berarti 2 mutlak dari min 1 min 1, ya enggak? Atau 2 dikali 1, ya kan, mutlak dari min 1 1 min 1. Berarti ini 2 min 1 sama dengan 1 ya. Nah, gini. Sekarang yang min 1. Y sama dengan 2 kali mutlak dari X min 1 dikurangi 1. 2 dikali mutlak X-nya masukin min 1. 2 kali mutlak dari min 2 min 1. Ini kita jadi positif karena nilai mutlak dari negatif 2 adalah 2 dikurangi 1. Berarti ini 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Nah, gini ya. Oke, untuk berlatih. Sekarang kita masukin negatif 2. Berarti Y sama dengan 2 kali mutlak dari X min 1 min 1. Sama dengan 2 dikali mutlak ini dimasukin negatif 2 ya. Min 1 min 1. Sama dengan 2 kali mutlak dari negatif 3 min 1. Sama dengan 2 dikali dikali 3 min 1. 6 min 1 sama dengan 5. Nah, sekarang kita masukin 2 sama 3. Y sama dengan 2 kali X min 1 min 1. 2 kali mutlak dari X min 1 dengan kita masukkan nilai X-nya sama dengan 2 min 1. 2 kali mutlak dari 1 sama dengan dikurang 1. Nah, ini udah ya. Mutlak dari 1 kan 1. 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Nah, sekarang yang 3. Nah, yang 3 nih pasti teman-teman udah langsung bisa ngira-ngira nih. Berapa nih pasti? Pasti nilainya 3. Gitu ya. Jadi kita punya titik negatif 2,5, negatif 1,3, 0,1, 1, negatif 1, 2,1, 3,3. Tinggal kita buat grafiknya ya. X-nya paling tinggi berapa? Negatif 2 sampai 3. Tuh agak besar ya. 1, 2. Tuh 2, 3. Y-nya sampai 5. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. 0,1, negatif 1,3 di sini, negatif 2,5 di sini, 1, negatif 1. Nah, di sini 2,1 ya. 3,3. Nah, di sini. Jadi gambarnya kurang lebih gini. Nah, gini ya. Kurang presisi tapi kurang lebih seperti ini. Ya. Ini adalah grafik fungsi
Y sama dengan 2 mutlak dari X min 1 dikurangi dengan 1. Gitu. Ya. Jadi teman-teman bisa ya. Sebenarnya masih ada beberapa contoh soal lagi, tapi nanti setelah ini deh. Udah berapa menit nih? 25 menit ya. Intinya persamaan yang ada di dalam mutlak itu kita buat dulu sama dengan 0. Terus nanti tinggal dimasukkan ke fungsi mutlaknya. Ya, kita tinggal buat tabel seperti yang sudah saya contohkan tadi. Nanti kita dapat nilai X sama nilai Y-nya, kita dapat beberapa titik. Setelah itu tinggal kita gabungkan titik-titik tersebut menjadi sebuah grafik fungsi mutlak gitu ya. Di sini yang bisa disimpulkan adalah bahwa fungsi mutlak ini bentuknya ini pasti selalu kayak gini. Nah, gini ya. Ini nilai fungsi mutlak dari mutlak X gini. Ini fungsi mutlaknya. Nah, bentuknya itu pasti selalu kayak gini. Ya. Ini juga kayak gini kan? Ini trennya kan bentuknya gini. Set. Di atas juga gitu. Gitu ya. Bentuknya pasti akan selalu seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman bikin fungsi mutlak tapi bentuknya kayak parabola, kayak fungsi kuadrat, itu udah jelas salah. Ya. Oke. Itu dia terkait fungsi mutlak.